Novel audio Pagoda Pancer yang ke-126. Xiao Nunu berpikir dalam-dalam di dalam hatinya, sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi di gunung kelelawar raksasa Chang. Kemudian, Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya. Rantai besi hitam yang mengalir dengan cahaya rune terbang keluar dari telapak tangannya. Kekuatan sulur ajaib menjadi lebih kuat. Gumam Xiao Nunu. Baru saja, pohon anggur iblis menelan darah naga iblis berdarah murni, dan Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan perubahannya. Meskipun sulur ajaib adalah benda jahat yang terlahir dengan aura ganias, kekuatannya sangat kuat. Ketika Xiao Nunu berada di alam rahasia Taiksu, dia dapat dengan mudah membunuh lawan di alam Grandmaster tingkat ke-7 dengan bantuan tanaman merambat ajaib. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan sulur ajaib semakin kuat. Bas, pikir Xiao Nunu, lalu menyingkirkan tanaman merambat ajaib itu. Dia berbalik ke samping dan melihat ke belakang. Yanzi dan Bo Yu membuka mata lebar-lebar, penuh kekaguman. Tampilan ini seperti melihat seorang idola. Apakah kamu juga dari Akademi Suci Abadi Fana? Bo Yu bertanya dengan serius. Xiao Nunu mengangguk, ya. Itu luar biasa. Bo Yu berseru, kamu jauh lebih baik dari orang-orang itu. Yanzi, di samping juga mengangguk berulang kali, menurutku juga begitu. Pergi. Mereka masih menunggumu. Bo Yusu berdiri. Yanzi berkata dengan sedikit malu, kakiku sangat ketakutan hingga aku tidak bisa berdiri. Xiao Nunu sedikit lucu, tapi itu normal. Adegan tadi akan membuat takut bahkan orang dewasa, apalagi dua anak. Saya harus menggigil. Bo Yu memperhatikan dari samping, sepertinya dia ragu untuk berbicara. Xiao Nunu memandang ke samping ke arah Bo Yu, apakah kamu juga lemah? Bo Yu dengan cepat berbalik, tidak, aku laki-laki. Aku akan menjadi sepertimu di masa depan, membunuh iblis dan melindungi orang-orang penting, sehingga aku tidak akan melakukannya. Takut, kakiku lemah. Bo Yu mengatakan ini, tapi nyatanya bukan hanya kakinya yang gemetar, bahkan tangan kecilnya pun gemetar. Xiao Nunu tidak mengekspos orang lain, tetapi meraih kerah belakang seseorang dengan satu tangan dan mengangkatnya seperti kucing. Untuk mempercepat waktu, kalian harus bekerja lebih keras. Ups. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu bergerak dan berubah menjadi sinar cahaya dan bayangan dan melompat ke langit. Bo Yu dan Yanzi segera memeluk kepala dan menutup mata karena ketakutan. Wow, tolong, ini terlalu tinggi. Kakiku semakin gemetar. Para murid Akademi Suci Abadi Fana yang tersebar di semua tempat kembali satu demi satu. Namun Jilan, putri kerajaan Huanyu, terlihat sangat sedih. Komandan Zhang Meng menjaga sisi Jilan. Wajahnya pucat dan tidak ada darah di bibirnya. Komandan Zhang Meng, ini adalah obat penyembuhan. Seorang murid dari Akademi Suci Abadi Fana berjalan ke pihak lain dan menyerahkan botol obat kepada Zhang Meng. Zhang Meng menutup mata dan mengabaikannya. Murid itu menghela nafas dan hanya bisa berbalik dan pergi tanpa minat. Zhang Meng marah, dan semua orang bisa mengerti. Pihak lain bertarung mati-matian, bahkan dengan mengorbankan diri mereka sendiri, untuk mengulur waktu bagi semua orang di Akademi Suci Abadi Fana, tetapi pada akhirnya mereka masih membiarkan monster-monster itu membawa pergi kedua bangsawan muda itu mengeluh. Hoa, hoa, saat ini, dua sosok jatuh dari langit. Itu Su Qiao dan Ender Spirit. Semua orang tanpa sadar memandang kedua orang itu. Ouyang Long dan Li Yi melangkah maju dengan cepat. Di mana kakak laki-laki tertua? Su Qiao menggelengkan kepalanya, kecepatan Xiao Nunu terlalu cepat, kami bahkan tidak bisa mengejarnya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di Akademi Suci Fanxian menggelengkan kepala secara diam-diam. Seseorang bahkan berkata, apakah Anda benar-benar berpikir dia memiliki kemampuan untuk membawa orang kembali? Artinya, jangan bicara tentang apakah kedua bangsawan muda itu masih hidup. Bahkan jika mereka dapat ditemukan, bagaimana dia bisa menghadapinya? Dirinya sendiri punya monster-monster itu. Menurutku dia hanya ingin menjadi pahlawan. Kemarahan semua orang awalnya ditujukan pada Ouyang Long, tapi sekarang tanpa sadar dialihkan ke Xiao Nunu. Ouyang Long menundukkan kepalanya dan tetap diam. Su Qiao, roh akhir tidak tahu harus berkata apa. Putri Jilan di sisi lain bahkan lebih patah hati. Dia menatap kosong ke arah pisau patah di samping Zhang Meng. Yanzi dan Bo Yu tidak bisa kembali, dan aku tidak ingin hidup lagi.
Setelah mengatakan itu, Jilan mengambil pisau pate itu dengan kedua tangannya dan mengusapkannya ke lehernya. Ekspresi Zhang Meng berubah drastis, dan dia buru-buru meraih bilah pedangnya. "Tuanku, putri, tolong jangan." Semua orang dari Akademi Suci Fanxian juga dengan cepat berkumpul. Jilan berkata dengan putus asa, "Komandan Zhang Meng, biarkan aku mati. Aku lebih suka turun dan menemani mereka daripada hidup sendirian." Gigi Zhang Meng hampir patah, dan amarahnya, yang akhirnya mereda, melonjak lagi. Dia memandang Ouyang Long dan Li Yi dengan marah. Ouyang Long yang sudah terlanjur menjadi sasaran kritik publik, tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan jika Jilan mati, Ouyang Long pasti akan menjadi pendosa di seluruh Akademi Suci Abadi Fana. Tapi apa yang bisa dilakukan? Apakah Anda ingin dia mati untuk meminta maaf? Ouyang Long mengepalkan tangannya begitu keras hingga buku-buku jarinya berderak. Tapi, pada saat ini, "Bu!" Sebuah suara yang akrab dan lucu terdengar di telinga Jilan. Segera setelah itu, hati sanubari semua orang gemetar. "Yanzi!" Jilan segera melihat ke arah suara itu suara Yanzi. "Bu, kami kembali." Lalu, suara Boyu terdengar. Qin Tianheng, Su Qiao, Zhang Meng, Ender Spirit, dan lainnya semuanya melihat posisi yang sama. Ho! Embusan angin es berwarna kabut bertiup di wajah, dan sesosok badan muda dan ramping muncul di depan semua orang dengan dua anak. "Saudaraku, kamu kembali." Ouyang Long dan Li Yi saling memandang dengan wajah terkejut. Para murid Akademi Suci Abadi Fana bahkan melebarkan mata mereka. Xiao Nunu tidak hanya kembali. Mereka bahkan membawa kembali Yanzi dan Boyu. Yanzi, Boyu, putri Jilan segera bergegas keluar dari belakang kerumunan dan berlari menuju Xiao Nunu. Xiao Nunu dengan santai menurunkan mereka berdua. Boyu segera berlari ke depan, "Bu." Yanzi juga berlari ke depan, tapi sebelum dia bisa berjalan 2 meter, dia jatuh ke tanah dengan celepuk. Jilan menjaga Boyu tetap aman dengan satu tangan, sambil dengan cemas melangkah maju untuk membantu Yanzi berdiri. "Yanzi, apa kabar? Apakah kamu terluka?" Jilan sangat gugup, takut ada yang tidak beres dengan pihak lain. Yanzi tersenyum polos, "Tidak apa-apa, aku hanya sedikit lemah." Dia ditakuti oleh monster-monster itu sebelumnya, dan kemudian dia ditakuti oleh Xiao Nunu. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa." Jilan sepertinya terlahir kembali, dan dia memeluk erat putra dan putrinya yang hilang. "Bu, kami baik-baik saja." Yanzi dengan hati-hati menyeka air mata di wajah Jilan, lalu berbalik dan menunjuk ke arah Xiao Nunu dan berkata, "Saudara inilah yang menyelamatkan kita." Boyu juga segera setuju, "Bu, aku akan pergi ke sana juga di masa depan." Mortal Immortal Saint Courtyard, saudara ini sangat kuat, dia membunuh semua monster tanpa pandang bulu, bahkan Raja Iblis. Semua orang di sekitar mereka tampak terkejut. Jilan berulang kali berterima kasih pada Xiao Nunu. Terima kasih telah menyelamatkan mereka." Dia menundukkan kepalanya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xiao Nunu. Saat ini, dia bukanlah seorang putri bangsawan, tetapi seorang ibu. Xiao Nunu mengangkat tangannya untuk menopang pergelangan tangan Jilan dan berkata, "Mereka disayangi oleh dewa dan nyawa mereka tidak boleh terputus." Kemudian, Komandan Zhang Meng juga datang dengan pisau pateh. Dia merasa cemas di dalam hatinya. Sebuah batu besar bisa dijatuhkan. Dia memandang Xiao Nunu dan memberi hormat dengan satu tangan. Zhang Meng ingat kebaikan besar saudara ini terhadap kerajaan Huan Yu. "Aku ingin tahu apa nama belakangnya." Meskipun Zhang Meng memiliki temperamen yang buruk, dia adalah orang yang setia dan berani. Xiao Nunu mengangkat tangannya sedikit dan berkata, "Itu hanya nama yang murahan, tidak layak disebutkan. Gunung kelelawar raksasa-raksasa masih merupakan daerah yang berbahaya. Untuk berjaga-jaga, Yang Mulia, Sang Komandan, harus mengawal Sang Putri dan kedua Yang Mulia pergi sesegera mungkin." Zhang Meng mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Oke, aku akan menjagamu dulu. Kirim Putri dan Yang Mulia kembali ke kota. Kami akan pergi ke pengadilan suci Fanxian sebentar lagi untuk mengucapkan terima kasih." Pada saat ini, Su Qiao keluar, "Saya memiliki senjata ajaib terbang yang dapat membantu Anda." Setelah itu, Su Qiao yang berkata, "Sou membuang benda yang mirip sarungnya.
Bas! Kekuatan spiritual disuntikkan, dan sarungnya dengan cepat melebar hingga panjang 4 atau 5 meter. Terima kasih. Keretanya rusiak, tunggangan Blue Flame Black Tiger telah mati, dan Zhang Meng sendiri terluka parah. Senjata ajaib terbang yang dipersembahkan oleh Su Qiao ini setara dengan membantunya pada saat dibutuhkan. Sama-sama, jawab Su Qiao. Segera, Zhang Meng membantu Jilan, Boyu, dan Yanzi memegang sarung pedang mereka satu demi satu, dan kemudian dia juga melompat. Saudaraku, selamat tinggal. Yanzi melambai pada Xiao Nunu. Boyu juga berkata, saat aku besar nanti, aku akan pergi ke Akademi Suci Abadi Fana untuk belajar, dan aku akan menjadi sekuat kamu. Yanzi menggema, aku juga, aku akan datang ke negeri Huan Yu untuk bermain kapan saya punya waktu. Tidak sulit untuk mengetahuinya. Xiao Nunu telah menjadi idola kedua lelaki kecil itu. Sebagai tanggapan, Xiao Nunu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah itu, Zhang Meng mengaktifkan senjata sihir terbang yang dipersembahkan oleh Su Qiao, dan sarung sepanjang 5 meter berubah menjadi pelangi cahaya dan melompat ke langit. Tempat ini tidak jauh dari perbatasan Gunung Changshan, jadi tidak ada yang khawatir akan terjadi masalah lebih lanjut. Begitu Jilan, Zhang Meng dan yang lainnya pergi, suasana yang tadinya agak sunyi menjadi lebih sunyi. Akhirnya, Su Qiao lah yang memecah kesunyian. Akan lebih baik jika kita kembali. Jika ada yang tidak beres, kita benar-benar tidak bisa menjelaskannya kepada Tuan Lu Jin dan Penatua Ningyu. Memikirkan hal ini, Ouyang Long juga menghela nafas lega. Terima kasih atas bantuan kakak, kalau tidak aku akan dikutuk. Saat ini, pemimpin Qin Tianheng keluar dan berkata dengan nada suam-suam kuku, ini hanya untuk menebusnya. Ketika Qin Tianheng berbicara, Ouyang Long tidak berani melampiaskan amarahnya. Xiao Nunu menatap orang lain dengan jujur, dari mana dia mendapatkan izin itu. Hah? Xiao Nunu lalu berkata, apakah dia menyerah pada teman-temannya? Atau apakah dia menyalahkan orang lain? Mata Qin Tianheng dingin, apakah kamu mengatakan bahwa aku menyalahkannya? Benarkah? Xiao Nunu tampak tenang. Ketika terjadi kesalahan, bukankah kita harus mencari cara untuk menebusnya dan menyimpannya sesegera mungkin? Mengapa? Untuk menyalahkan satu orang. Apakah Anda perlu dia yang disalahkan untuk menutupi ketidakmampuan Anda? Begitu pernyataan ini keluar, suasana di pengadilan menjadi tegang. Kata, tidak kompeten, membuat wajah Qin Tianheng terlihat sangat jelek. Seperti yang dikatakan Xiao Nunu sebelumnya, dia tidak pernah merasa bahwa Ouyang Long melakukan kesalahan. Misi itu penting, tapi nyawa temanmu juga sama pentingnya. Terlebih lagi, dengan kekuatan Nakuimo, meski Ouyang Long tidak pergi saat itu, Jilan dan anak-anaknya tetap tidak bisa melarikan diri. Xiao Nunu tidak puas karena misinya akan gagal. Setiap orang harus memikul tanggung jawab, tetapi semua orang hanya menyalahkan Ouyang Long. Qin Tianheng marah, beraninya kamu mengatakan bahwa saya tidak kompeten. Xiao Nunu berkata, apakah kamu perlu mengulanginya lagi? Bau mesiu menjadi lebih kuat, dan mata Qin Tianheng dipenuhi dengan semangat juang. Sebagai orang tua yang baik, Su Qiao buru-buru melangkah maju untuk mencegahnya. Saudara Qin, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, silakan angkat bicara. Sebelum Su Qiao dapat menyelesaikan kata-katanya, sebuah kekuatan agung meleduk dari badan Qin Tianheng. Tanah tiba-tiba meleduk, dan semua orang di sekitar terkejut dan mundur beberapa langkah. Raungan singa yang mengejutkan mengguncang gunung dan sungai ke segala arah, dan seekor singa besar bersayap perak tiba-tiba muncul di belakang Qin Tianheng. Luas dan ganias, seperti gunung. Wajah semua orang menunjukkan kepanikan. Itu adalah badan singa leluhur bersayap perak. Kata roh akhir dengan sungguh-sungguh. Ouyang Long dengan cepat mengingatkan, saudaraku, hati-hati. Rambut panjang Qin Tianheng berkibar seperti singa yang marah. Saya ingin melihat kualifikasi apa yang harus Anda sampaikan kepada saya. Singa bersayap perak menukik ke bawah seperti meteorit yang mempesona. Bersamaan dengan aliran udara agung yang jatuh dari langit, kekuatan besar meleduk ke arah Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu bersinar, dan cahaya guntur dan api tiba-tiba muncul di luar dirinya. Namun, pada saat ini, sesosok badan memasuki pertempuran. Sosok ini mengangkat tangan kanannya dan menghadap singa bersayap perak. Dengan kekuatan yang dahsyat, seperti tanah longsor dan tsunami,
dampak perak yang sangat dahsyat menyapu ke segala arah dan meledukkan miliaran puing. Semua murid di sekitar Akademi Suci Abadi Fana terlempar mundur lebih dari 10 meter. Di depan Xiao Nunu, seorang pria lembut dan kutu buku yang mengenakan pakaian biasa menghalangi serangan Qin Tianheng. Uji kamu, jika aku tidak muncul, seberapa yakin kamu bisa mengalahkannya? Ketika mereka mendengar kata-kata, uji kamu, semua orang di Akademi Suci Fanxian menunjukkan ekspresi keheranan di wajah mereka. Mantra ini tidak salah lagi. Yah, kecuali Akademi Suci Abadi Fana, tidak ada yang pernah mengucapkan 4 kata ini. Semua mata terfokus pada orang itu. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan perhatiannya tertuju pada tanda siswa di pinggang lawan. Kata, Tianxuan, tertulis dengan jelas di token itu. Itu adalah siswa tingkat Tianxuan. Ender Spirit juga menunjukkan ekspresi terkejut. Su Qiao, yang berada di sebelahnya, juga ketakutan. Ini pertama kalinya saya melihat kakak senior, tingkat Tianxuan. Tingkat Tianxuan lebih unggul dari Tianji, Tianquan, Yu Heng, Kaiyang, dan Yao Guang. Yang kedua setelah level Tianxu. Di Akademi Suci Abadi Fana, dia jelas merupakan seorang jenius di antara para jenius dan monster di antara monster. Ouyang Long dan Li Yi saling memandang. Yang pertama berkata, itu kakak senior Gui Rengui. Li Yi berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak menyangka dia akan datang. Aura yang kuat ini, yang membuat orang merasa gemetar. Pemuda yang dikenal sebagai Guan Rengui, berdiri di tengah pertempuran dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah Qin Tianheng. Jawab pertanyaan yang baru saja saya ajukan, jika saya tidak muncul, seberapa yakin Anda bisa mengalahkannya? Hah! Qin Tianheng mengerutkan kening, dan menjawab dengan tegas. 100%. Rengui menjawab dengan tenang, jawaban yang benar adalah kamu bahkan tidak memiliki peluang untuk menang. Jawaban yang benar adalah kamu bahkan tidak memiliki 10% peluang untuk menang. Begitu Guan Rengui mengatakan ini, semua orang yang hadir terkejut. Ekspresi Qin Tianheng menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu bercanda? Dia pikir dia ini siapa? Bagaimana aku bisa kalah darinya? Guan Rengui tersenyum ringan dan berkata, uji kamu lagi. Seberapa bagus kamu dalam menghadapi Raja Iblis Bencane? Dijamin menang. Nasib sial. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah lagi. Qin Tianheng mengerutkan kening dan menatap orang lain, apa maksudmu? Ya, dia membunuh naga bencane. Aku melihatnya dengan mataku sendiri dalam kegelapan. Kata Guan Rengui. Untuk sesaat, semua orang di sekitar memandang Xiao Nunu dengan mata penuh rasa tidak percaya. Tahukah Anda, naga bencane adalah eksistensi setingkat Raja Iblis. Bahkan jika Qin Tianheng menghadapi bencane, dia hanya bisa melarikan diri. Setelah mengatakan itu, pejabat itu menoleh ke arah Xiao Nunu dan berkata dengan santai, meskipun itu adalah naga remaja, ia masih memiliki kekuatan bertarung dari Master tingkat 9. Jika kalian berdua bertarung, apakah akan ada ketegangan? Pejabat mengatakan nada bicara Gui ceroboh, tetapi di telinga Qin Tianheng, itu terdengar mematikan dan menyayat hati. Kata-kata yang berkibar, kekuatan tempur alam Grandmaster tingkat ke-9, membuat semua murid Akademi Suci Abadi Fana yang hadir gemetar ketakutan. Mengingat pujian yang diberikan Pangeran Muda Bo Yu dari Kerajaan Huan Yu kepada Xiao Nunu barusan, saudara ini begitu kuat bahkan Raja Iblis pun dibunuh olehnya. Saya pikir itu karena anak-anak tidak bisa membedakan antara Jenderal Iblis dan Raja Iblis, dan salah mengira Jenderal Iblis sebagai Raja Iblis. Sekarang sepertinya bukan Bo Yu yang mengatakan hal yang salah, tapi mereka tidak cukup tahu tentang Xiao Nunu. Xiao Nunu sedikit terkejut saat menerima tatapan mata Guan Rengui yang penuh perhatian. Menurut apa yang dikatakan pihak lain, ketika mereka menyelamatkan Bo Yu dan Yanzi, Guan Rengui sebenarnya sedang menyaksikan pertempuran dalam kegelapan. Tapi Xiao Nunu tidak merasakan aura pihak lain. Terlihat bahwa kekuatan orang di depannya jauh lebih kuat dari Qin Tianheng. Ini normal. Siswa tingkat Tianxuan dan tingkat Tianxu adalah jenius di antara para jenius dan monster di antara monster. Qin Tianheng di belakangnya mengepalkan tangannya, buku-buku jarinya berderak. Dia secara alami tahu bahwa Guan Rengui mengatakan yang sebenarnya. Jika pihak lain tidak datang, Qin Tianheng akan menjadi orang yang tergeletak di tanah sekarang. Itu hampir cukup.
Guan Rengui mulai bertindak sebagai pembawa damai, saudara-saudara senior, jangan membuat hubungan terlalu tegang. Begitu Guan Rengui mengatakan ini, permusuhan di tempat itu mereda. Cahaya redup di mata Xiao Nunu berangsur-angsur menghilang. Segera, Xiao Nunu tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Kamu baru saja pergi seperti ini. Pejabat itu memanggil kembali Xiao Nunu. Xiao Nunu mengabaikannya. Sua. Dengan suara, Guan Rengui berpindah dari belakang Xiao Nunu ke depannya, seolah-olah dia telah mengubah penampilannya. Tidak jauh dari situ, Su Qiao dan Ender Spirit terkejut. Kecepatan yang luar biasa, kata Su Qiao. Ya, Roh Ender mengangguk dengan sungguh-sungguh, dia memang seorang jenius tingkat Tianxuan. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Guan Rengui menghalangi jalan Xiao Nunu dan berkata, mau kemana? Tuan Lujin dan Penatua Ning Yu masih memiliki misi. Semua orang terkejut. Tampaknya kemunculan Guan Rengui di sini bukanlah suatu kebetulan. Pihak lain mungkin dikirim oleh Penatua Ning Yu untuk memberikan dukungan. Xiao Nunu menjawab, aku punya hal lain. Guan Rengui bertanya, ada apa? Xiao Nunu berkata, mencari seseorang. Guan Rengui tersenyum, uji kamu, betapa sulitnya menemukan seseorang di Giant Bed Chang Gunung. Xiao Nunu berkata, saya tidak tahu. Guan Rengui menjawab, besar sekali. Gunung Bet Chang memiliki wilayah yang luas, berbatasan dengan banyak negara, dan terdapat 30.000 gunung tandus dan ratusan sungai di utara. Jika Anda perlu mencari seseorang, saya hitung, mungkin lebih sulit dikalahkan daripada Qin Tianheng kamu. Qin Tianheng di belakang hampir mengucapkan beberapa kata makian. Kapan saya menjadi alat ukur? Jika pihak lain bukan pejabat, Qin Tianheng akan mengambil tindakan secara langsung. Xiao Nunu tidak peduli dengan apa yang dikatakan pejabat itu. Tampaknya tidak banyak perubahan suasana hati. Guan Rengui bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah masalahmu penting? Ya, ini sangat penting. Guan Rengui ragu-ragu sejenak dan berkata, siapa yang kamu cari? Seorang murid Akademi Suci Abadi Fana. Xiao Nunu bertanya, maukah kamu membantuku mencarinya? Selama dia berasal dari Akademi Suci Abadi Fana. Pejabat Gui memandang Xiao Nunu dan berbicara dengan nada yang lebih serius. Jelas sekali, Guan Rengui sangat mengakui kehebatan tempur Xiao Nunu. Menurutnya, bantuan yang diberikan oleh Xiao Nunu sendiri lebih berharga daripada semua orang yang hadir. Sangat penting untuk mempertahankannya di tim. Xiao Nunu tidak langsung menjawab, tapi melihat ke samping ke arah Ouyang Long dan Li Yi tidak jauh dari situ. Apakah dia dapat dipercaya? Ouyang Long dan Li Yi tertegun sejenak, lalu mereka sadar. Ini adalah kakak tertua yang mengajukan pertanyaan, dan mereka berdua tidak akan pernah berani berbohong. Ya, Ouyang Long mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya, saudara. Sedikit bangga. Xiao Nunu melihat kembali ke pihak lain, jika kamu tidak dapat menemukan orang yang kuinginkan saat itu, bayarkan aku 100 juta perintah suci. Guan Rengui menyatakan ketidakpuasannya. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, ini sangat menguntungkan. Bagi Xiao Nunu, ini memang sangat menguntungkan. Bagaimanapun, dia memenangkan 70 juta perintah suci dari Dan Xinghao setelah menyempurnakan senjata. Dibandingkan 100 juta, selisihnya hanya 30 juta. Semua orang juga terkejut dengan mulut besar singa, Xiao Nunu. Apakah kamu gile? Kamu berani memeras kakak senior Gui, seorang pejabat. Benar, dia pikir dia siapa? Mengapa kamu tidak pergi dan mencuri 100 juta perintah suci? Namun, yang tidak terduga adalah setelah Guan Rengui ragu-ragu sejenak, dia benar-benar berkata, oke, saya berjanji. Semuanya tercengang. Bahkan Qin Tianheng memandang Guan Rengui dengan tidak percaya. Apakah orang ini layak bagi pejabat untuk menghabiskan 100 juta perintah suci untuk mempertahankannya? Su Qiao dan Ender Spirit juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Guan Rengui melanjutkan, jika saya tidak dapat menemukan orang yang Anda cari, saya akan membayar Anda 100 juta perintah suci. Semua orang di sini dapat bersaksi. Nunu juga aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan untuk menolak. Seperti yang dikatakan pihak lain, cukup sulit menemukan seseorang di gunung kelelawar raksasa Chang. Terutama orang itu, yang sengaja bersembunyi dari dirinya sendiri.
Bahkan jika Feng Yu tidak dapat ditemukan di balik kembalinya pejabat itu, Xiao Nunu dapat langsung memintanya untuk membantu menemukan keberadaan Sekte Pedang Disa. Bahkan jika Sekte Pedang Disa tidak dapat ditemukan, Xiao Nunu masih bisa mendapatkan 100 juta perintah suci dengan sia-sia. Bagaimanapun juga, Xiao Nunu tidak akan kalah. Oke. Guan Rengui segera melambaikan tangannya kepada yang lain. Jika ada luka serius, silakan kembali ke biara suci Fanxian untuk perawatan. Yang lain akan pergi bersama saya menemui Guru Lu Jin dan yang lainnya. Seseorang datang dan bertanya. Dia berkata, "Saudara Guan, ini senior Lu Jin. Tuan memintamu untuk datang." Guan Rengui mengangguk, "Ya, dia khawatir kamu akan disergap oleh kelompok iblis, jadi dia memintaku untuk datang. Namun, aku baru tiba di Gunung Kelelawar Raksasa Chang pagi ini, dan saya menjemput Lu Jin segera setelah saya tiba." Instruksi yang disampaikan oleh Master. Semua orang mengangguk. Tuan Lu Jin cukup teliti dalam pekerjaannya. Faktanya, meskipun Xiao Nunu tidak muncul tepat waktu, Guan Rengui akan menyelamatkan Bo Yu dan Yanzi. "Ayo pergi." Pejabat itu kembali. "Kemana harus pergi?" Qin Tianheng lah yang bertanya. Para pejabat kembali dan berkata, "Huan Wu Hei Hei." Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi semua orang menjadi lebih serius. Sungai kabut ajaib hitam terletak di kawasan terdalam Gunung Kelelawar Raksasa. Sungai ini sangat besar dan memiliki banyak cekungan cabang. Dibandingkan dengan medan Gunung Kelelawar Raksasa, jauh lebih rumit. Setelah itu, kerumunan dibagi menjadi dua kelompok, dan kelompok dengan luka yang lebih serius kembali ke biara suci abadi Fana terlebih dahulu. Di antaranya adalah Li Yi dan Ouyang Long. Kedua orang ini terluka parah. Jika Xiao Nunu tidak muncul tepat waktu, mereka harus menjelaskan dirinya sendiri di sini. Setelah itu, para pejabat kembali, dan Qin Tianheng, Xiao Nunu, Su Qiao, Enderling dan lainnya mulai bergegas ke Sungai Hitam Kabut Ajaib. Ini sudah menjelang malam. Di bawah kepemimpinan Guan Rengui, sekelompok orang dari Akademi Suci Abadi Fana tiba di Sungai Hitam Kabut Hantu. Semua orang berdiri di tempat yang tinggi, dan di depan mereka ada sungai dengan air yang tenang. Sungai ini sesuai dengan namanya, warna sungainya sangat dalam dan gelap. Jika dilihat dari kehampaan, rasanya seperti cakar setan yang sangat besar, membentang hingga ke kedalaman Giant Bed Chang. "Gunung, kalian, tunggu sebentar. Tunggu, izinkan saya menghubungi Tuan Lu Jin dan melihat di mana mereka berada." Guan Rengui kemudian mengeluarkan jimat berwarna giok. Pesonanya berkilau dengan tanda misterius di atasnya. Mata semua orang sedikit cerah. Ini adalah catatan transmisi 1000 mil, yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Namun harga item ini sangat mahal dan biasanya hanya dibagikan saat melakukan tugas yang sangat sulit. "Tuan Lu Jin, kita telah sampai di Sungai Hitam Kabut Hantu. Di mana Anda?" Guan Rengui bertanya sambil menembakkan semburan kekuatan spiritual. Simbol transmisi 1000 mil menyala dengan cahaya redup, tapi segera terdiam lagi. "Hah?" Guan Rengui sedikit mengernyit, berbalik dan mengubah arah. "Tuan Lu Jin, kami telah tiba. Namun, masih belum ada tanggapan dari catatan telepon 1000 mil. Qin Tianheng, Xiao Nunu dan yang lainnya samar-samar merasakan ada yang tidak beres. Seorang siswa tingkat Tianquan maju dan bertanya, "Saudara Guan, ada apa?" Guan Rengui berbalik dan melihat ke semua orang, dan berkata, "Saya tidak dapat menghubungi mereka." "Tidak dapat menghubungi mereka," kata Guan Rengui. Begitu kata-kata ini keluar, hati sanubari semua orang menjadi tegang. Su Qiao tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Apa yang terjadi?" Roh akhir juga bertanya, dikatakan bahwa, catatan transmisi 1000 mil, dapat mengirimkan suara sejauh ribuan mil. Jika mereka berada di dekatnya, tidak ada alasan untuk tidak mengirimkannya. Untuk membalas, pejabat itu kembali, "Itu benar. Itulah yang membuatku bingung." Qin Tianheng bertanya, "Apakah mereka sudah pergi?" Guan Rengui menggelengkan kepalanya, "Jika mereka pergi, mereka pasti akan memberitahuku masuk maju." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, "Hoa, hoa, hoa." 89 sosok muncul di depan semua orang. Namun, pengunjungnya bukanlah Lu Jin, Ning Yu dan lainnya, melainkan sekelompok orang asing. "Melihat pakaianmu,
Kamu pasti sesama penganut Tao dari Akademi Suci Abadi Fana, kan? Pembicaranya adalah seorang wanita cantik berusia 20-an. Wanita tersebut mengenakan jas putih di bagian atas badannya dan rok hitam di bagian bawah badannya. Perpaduan warna hitam dan putih memberinya temperamen unik yang simpel dan bersih. Dia memiliki rambut panjang yang melewati pinggangnya dan diikat ke belakang dengan tali merah. Secara keseluruhan perasaannya relatif nyaman. Guanren Gui dari Siafan Xian Seng Yuan. Guanren Gui melangkah maju dan menjawab. Wanita muda dan orang-orang di sekitarnya tertarik dengan tanda Tian Xuan Great di pinggang Guiren Gui. Dia sebenarnya adalah siswa tingkat Tian Xuan. Seru seorang pemuda. Tampaknya Akademi Suci Abadi Fana sangat mementingkan situasi kelelawar raksasa Changshan, dan bahkan para jenius tingkat Tian Xuan telah dikirim. Saya harus mengatakan bahwa kata Tian Xuan terlalu mempesona. Meskipun Qin Tianheng di sebelahnya adalah salah satu dari 5 makhluk teratas di tingkat Tianji, dia sepenuhnya dibayangi oleh Guan Rengui. Setelah terkejut sebentar, wanita muda itu berkata, "Nama saya Yan Fengying, dari Desa Biyun." Kata pihak lain sambil mengeluarkan token giok. Para pejabat mengakui objek ini sebagai tanda sekte Desa Biyun. Kemudian, seorang pria dengan temperamen luar biasa dan semangat kepahlawanan maju dan berkata, "Saya Kuyang, berasal dari Pulau Xuanhuang." Pada dasarnya, mereka semua adalah kekuatan sekte terkenal di tanah suci Xianxiong. Kuyang segera berkata, "Kami mendengar bahwa ada bencana setan di gunung kelelawar raksasa Changshan, jadi kami datang untuk membunuh iblis itu." Bencana setan di gunung kelelawar raksasa Changshan telah berlangsung selama beberapa hari. Hanya Akademi Suci Abadi Fana yang mengirim orang-orang dari kekuatan lain di tanah suci gudang abadi juga datang ke sini. "Kapan kamu datang?" tanya petugas itu. Yan Fengying menjawab, "Kami baru saja tiba hari ini, tapi sebelum itu, seseorang dari Desa Biyun kami datang lebih dulu, tapi apa? Tetapi situasinya sama dengan milikmu." Yan Fengying menunjuk ke jimat transmisi 1000 mil di tangan Guan Rengui, dan kemudian berkata, "Saya tidak bisa menghubungi mereka. Katakan padamu pada akhirnya." Fengying menjawab, "Ini untuk pergi jauh ke dalam Sungai Hitam Kabut Ilusi, untuk menjelajahi pergerakan kekuatan iblis." Begitu dia mengatakan ini, semua orang di Fanxian Holy Academy memandang Sungai Hitam Kabut Ilusi. Xiao Nunu juga melihat ke dalam Sungai Hitam Kabut Hantu. Air sungai yang berwarna gelap tampak mahtei dan membuat orang merinding. Sepertinya kita akan melakukan petualangan." Guan Rengui terkekeh. Seorang siswa tingkat Tian Kuan berkata dengan cemas, "Saudara Guan, apakah kita mengambil terlalu banyak risiko dengan pergi ke sana secara gegabah? Lagi pula, kita masih belum mengetahui situasi Guru Lujin. Saya pikir Anda bisa menunggu." Lalu orang lain berkata, "Tetapi bagaimana jika mereka dalam bahaya? Jika kita diam saja, kita mungkin kehilangan waktu terbaik untuk menyelamatkan mereka." Itu masuk akal. Jimat transmisi 1000 mil telah gagal saat ini. Tuan Lujin dan yang lainnya seharusnya menghadapi semacam keadaan darurat. Guan Rengui tersenyum. Dia tidak cemas. Lagi pula, untuk menjadi seorang mahasiswa setingkat Tian Xuan, selain memiliki kekuatan yang kuat, juga harus memiliki kualitas psikologis yang melebihi orang biasa. Jika ragu-ragu ketika terjadi sesuatu, wasit tidak akan bisa memimpin tim saat dia kembali. Pertama, sampaikan berita ini kembali ke Akademi Suci Abadi Fana, dan kemudian kita akan memasuki Sungai Hitam Kabut Ilusi untuk mencari seseorang, kata Guan Rengui. Semua orang mengangguk tanpa keberatan. Kemudian, pejabat itu kembali dan melihat ke arah Yan Fengying dan Kuyang. "Bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin terus menunggu di sini? Atau ikut dengan kami untuk mencari di Sungai Hitam Huanwu?" Yan Fengying, Kuyang dan yang lainnya saling memandang, mengangguk satu sama lain, dan mengerti. "Ayo pergi juga." "Oke, ayo kita perbaiki, dan kita berangkat sebentar lagi." Guan Rengui menjelaskan dengan singkat, lalu berjalan ke sisi Xiao Nunu. Di seluruh tim, hanya Su Qiao dan Ender Spirit yang sedikit lebih dekat dengan Xiao Nunu, sementara yang lain berpusat di sekitar Qin Tianheng. "Situasinya sepertinya agak rumit," kata Guan Rengui sambil tersenyum. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, "Menurutku kamu terlihat sangat santai." Pejabat itu menjawab, "Aku punya keuntungan. Semakin gugup aku, semakin tenang penampilanku."
berpartisipasi dalam misi ini. Guan Rengui berkata, jangan. Mungkin mereka baru saja tersesat di Sungai Hitam Kabut Hantu. Xiao Nunu berkata, jika mereka tersesat, apakah itu akan mempengaruhi efek catatan telepon 1000 mil? Sulit untuk mengatakannya. Guan Rengui tidak berkata apa-apa lagi, tapi dia langsung bertanya kepada semua orang, siapa yang punya perahu? Qin Tianheng bertanya, tidak bisakah kita terbang ke sana saja? Bukannya kita tidak memiliki senjata ajaib untuk terbang? Izinkan saya menguji Anda, apa yang harus saya lakukan jika saya bosan terbang? Kembali dan bertanya, apakah Anda ingin beristirahat di Sungai Hitam Kabut Hantu? Qin Tianheng terdiam sejenak. Guan Rengui menjawab, hemat energi sebanyak yang Anda bisa. Senjata ajaib terbang masih menghabiskan banyak energi spiritual. Terkadang, sedikit energi yang Anda hemat seringkali dapat membantu Anda bertahan dari krisis. Sudah. Semua orang saling berpandangan. Kuyang melanjutkan, Pulau Xuanhuang kami terletak di sebuah pulau, dan perahu sering digunakan. Mata Guan Rengui berbinar, oke. Kuyang mengangguk, dan dia berjalan ke tepi Sungai Hitam Huanwu. Lalu melambaikan lengan bajunya. Bola cahaya keluar dari lengan bajunya. Di dalam kelompok cahaya ada perahu kecil, seukuran kepalan tangan. Bentuknya hampir seperti mainan. Segera setelah itu, Kuyang melafalkan formula tersebut dan menembakkan ledukan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual menembus kelompok cahaya, dan detik berikutnya, cahaya terang dan menyilaukan meleduk. Perahu kecil itu dengan cepat membesar. Hanya dalam beberapa kedipan mata, ukurannya berubah dari kepalan tangan menjadi kapal yang panjangnya lebih dari 100 meter. Perahu besar itu jatuh ke Sungai Hitam Kabut Hantu, menyebabkan gelombang percikan air. Ini adalah kapal perang dengan struktur yang sangat kokoh dan menara panah di atasnya, yang terlihat cukup mendominasi. Apakah kapal perang ini sangat mahal? Guan Rengui bertanya. Kuyang mengangguk, ya, jumlah kapal perang semacam ini di Pulau Xuanhuang kita tidak melebihi 100. Guan Rengui mengangkat alisnya, saya cukup beruntung bisa mengalaminya. Segera, semua orang menaiki kapal perang. Setelah semua orang naik, Kuyang mulai menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendorong kapal perang maju. Faktanya, kapal perang ini juga termasuk dalam kategori senjata sakti terbang, namun jika bergerak di dalam air, konsumsi energi spiritualnya jauh lebih sedikit. Kecepatan kapal perang melambat dan menjadi lebih cepat, dan mulai melaju menuju kedalaman Sungai Hitam Kabut Hantu. Saat mereka memasuki Sungai Hitam semakin dalam, semua orang menjadi semakin gugup. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Guan Rengui mencoba menghubungi Guru Lu Jin, tetapi tidak ada jawaban. Tentu saja mental Guan Rengui masih bagus dan selalu tenang. Semuanya, jangan gugup. Sebelum menaiki kapal, saya telah mengirim berita kembali ke Pengadilan Suci Abadi Fana. Pejabat senior rumah sakit harus segera mengirim lebih banyak orang untuk mendukung. Mendengar Guan Rengui mengatakan ini, semua orang khawatir. Pada saat ini, seorang siswa tingkat Tianquan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Guan, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Apa itu? Apakah tingkat kultivasi Anda telah mencapai alam Grandmaster? Setelah mendengar pertanyaan dekan, Qin Tianheng, Su Qiao, Enderling dan lainnya, dan bahkan Xiao Nunu, semua memandangnya. Alam Grandmaster alam ekstrim. Sebuah alam di atas tingkat ke-9 dari tingkat Master. Pada saat yang sama, ini juga merupakan level yang menghubungkan masuk ke alam Kaisar. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk mencapai alam Grandmaster, setara dengan melangkah ke langkah memasuki alam Kaisar. Namun, alam kekaisaran adalah ketinggian yang sulit dicapai dan tidak dapat dicapai oleh ratusan juta biksu di dunia ini. Itu jelas merupakan sebuah eksistensi di puncak seni bela diri. Ini juga merupakan level yang diperjuangkan oleh banyak orang. Oleh karena itu, ketika orang yang sibuk bertanya kepada Guan Rengui apakah dia telah mencapai alam Grandmaster, semua orang merasa sedikit gugup di dalam hati mereka. Murid itu kemudian berkata, Saudaraku, saya hanya bertanya dengan santai. Tidak masalah jika Anda tidak memberi tahu saya. Pihak lain benar-benar menanyakan pertanyaan itu secara tiba-tiba. Namun bagi Wu Xiu, bertanya langsung seperti ini selalu terasa tidak sopan. Namun, Guan Rengui tidak marah, dia tersenyum sepenuh hati. Apa artinya ini?
Segera, dia menjawab dengan murah hati, "Baiklah, saya memang telah mencapai alam Grandmaster." Hah! Semua orang memandang Guan Rengui dengan kekaguman di mata mereka. Su Qiao, yang berdiri tidak jauh dari Xiao Nunu, mau tidak mau mengungkapkan kekagumannya. Luar biasa. Orang yang mencapai alam Grandmaster sebelum usia 30 sangat jarang di seluruh tanah suci gudang abadi. Ya, Roh Ender tidak bisa menahan nafas. Terima kasih Dewa jika aku bisa mencapai tingkat ke-7 atau lebih tinggi dari alam Grandmaster sebelum saya berusia 30. Saya bahkan tidak dapat membayangkan alam Grandmaster tertinggi. Su Qiao berkata sambil tersenyum, "Jika Anda memiliki kesempatan, lakukanlah. Jangan puji aku. Aku tidak percaya diri." Roh Ender menggelengkan kepalanya. Kemudian, Roh Ender memandang Xiao Nunu sambil berpikir, dan kemudian berkata kepada Su Qiao, "Saya pikir kalian berdua dapat mencapai tingkat master sebelum usia 30. Sulit bagi saya juga. Aku tidak terlalu percaya diri," tapi dia tidak mengatakan apapun pada Xiao Nunu. Saat pertama kali datang ke tanah suci Xianxiong, Xiao Nunu tidak sebaik Su Qiao. Tapi sekarang, Xiao Nunu tidak hanya melampaui Su Qiao dalam hal ranah, tetapi juga ada jarak yang jauh di antara mereka dalam hal kekuatan tempur. Dalam pandangan Su Qiao, tidak akan ada masalah sama sekali bagi Xiao Nunu untuk mencapai tingkat master sebelum usia 30 tahun. Segera, orang lain datang untuk menanyakan kepulangan pejabat tersebut. "Saudara senior Guan, kamu telah memasuki alam Grandmaster. Sudahkah kamu menaiki tangga menuju alam Kaisar, seperti yang dikatakan dunia luar? Kamu berpikir terlalu sederhana." Guan Rengui menghela nafas pelan, lalu menggelengkan kepalanya, "Terlalu sulit untuk menjadi Kaisar." "Mengapa? Bukankah itu berarti jika Anda menerobos alam Master sebelum usia 30, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar di masa depan?" Tian Heng yang menanyakan pertanyaan itu. Guan Rengui mengangkat bahu dan merentangkan tangannya, "Ada kemungkinan, tapi tidak ada jaminan untuk maju ke alam kekaisaran." Hah! Di alam Grandmaster, Yuan dan di dalam badan perlu menyelesaikan 9 transformasi. Setelah 9 transformasi dapatkah itu diselesaikan? Anda bisa menjadi seorang kaisar, tetapi setiap langkah transformasi Yuan dan cukup sulit. Beberapa orang menghabiskan seluruh hidup mereka terjebak di alam Grandmaster, dan tidak mudah untuk menjadi seorang kaisar. Kata Guan Rengui. Mata semua orang tanpa sadar menatap dantiannya. Beberapa orang bahkan mengulurkan tangan untuk merasakan Yuan dan di dantiannya. Alam Master terhebat adalah penghalang besar. Setelah Anda melewati level ini, Anda dapat mencapai puncak dunia. Namun, kesulitan level ini mungkin lebih sulit daripada gabungan semua alam di bawah alam Grandmaster. Saudara Guan, jika kamu dapat mencapai alam master tertinggi sebelum usia 30 tahun, kamu akan memiliki kesempatan untuk memasuki kaisar di masa depan. Jika kamu gagal memasuki alam ini sebelum usia 30 tahun, apakah kamu tidak akan pernah bisa memasuki alam ini? Memasuki kaisar? Tanya murid Akademi Suci Abadi Fana. Entah itu Roh Ender, Qin Tianheng, atau murid lain dari Akademi Suci Abadi Fana, mereka semua dengan sengaja menekankan kata-kata, sebelum usia 30. Karena dalam persepsi dunia, menilai apakah seseorang memiliki harapan menjadi seorang kaisar terutama bergantung pada potensi yang dimilikinya. Sebelum usia 30, potensi seseorang meleduk. Jika Anda tidak dapat menembus alam Grandmaster sebelum itu, pada dasarnya Anda akan dapat tetap berada di alam Grandmaster selama sisa hidup Anda. Pejabat Gui tersenyum dan berkata, "Ini adalah kebenaran, tetapi tidak ada yang mutlak, jadi tidak perlu terlalu yakin." Guan Rengui berkata, "Jika kamu bisa mendapatkan kesempatan besar, kekayaan besar, kapanpun, masih ada harapan untuk menjadi kaisar." Kata-kata Guan Rengui menambah secercah harapan bagi semua orang. Namun pihak lain juga menekankan satu hal, yaitu bisa mendapatkan peluang dan rejeki yang besar. Oleh karena itu, masyarakat dunia akan terus mencari peluang dan rejeki besar dalam perjalanan berlatih, karena ini peluang dan nasib baik dapat membawa mereka ke tingkat tertinggi. Namun, betapa mudahnya memperoleh peluang besar dan rejeki. Guan Rengui juga ingin menyemangati semua orang. Di panggung sejarah Tanah Suci Gudang Abadi, tidak ada kekurangan dari mereka yang telah mengumpulkan banyak pengalaman dan terlambat berkembang.
Tetapi ada juga banyak monster berbakat yang telah memasuki alam master lebih awal, tetapi akhirnya gagal hingga memasuki kaisar. Sebelum usia 30, jika Anda dapat mencapai alam Grandmaster alam ekstrim, memang ada peluang untuk memasuki alam kaisar di masa depan. Namun kemungkinannya tidak dapat diperkirakan. Saudara Guan, orang seperti apa yang lebih mudah mencapai kerajaan? Menghadapi pertanyaan semua orang satu demi satu, Guan Rengui bukannya tidak sabar, tetapi menjelaskan dengan sabar. Mengabaikan peluang besar, relatif lebih mudah bagi mereka yang memiliki badan kekaisaran untuk mencapai alam kekaisaran. Badan kekaisaran, murid semua orang sedikit gemetar. Banyak perubahan muncul di wajah Qin Tianheng, Su Qiao, Ender Spirit dan lainnya. Badan kekaisaran, seperti namanya, adalah fisik kekaisaran atau garis darah kekaisaran. Ini adalah konstitusi garis keturunan yang lebih unggul dari badan suci. Meski kaget, semua orang masih menggelengkan kepala. Garis keturunan kaisar terlalu langka. Itu benar. Bahkan di seluruh tanah suci gudang abadi, hanya ada segelintir orang dengan garis keturunan kaisar. Sepertinya saya tidak akan pernah menjadi seorang kaisar dalam hidup ini. Apalagi menjadi seorang kaisar, mungkin sulit untuk mencapai alam Grandmaster, kecuali saya dapat mencapai kekayaan besar. Orang-orang di alam Grandmaster tingkat 9. Puncak kehidupan manusia, sedangkan untuk alam Grandmaster dan alam kaisar, saya hanya bisa memikirkannya. Meskipun mereka belum menyentuhnya. Ambang batas, alam Grandmaster, dan alam kaisar, semua orang telah merasakannya pada tingkat kesulitan yang sangat besar. Perjalanan latihan spiritual seperti ini, tidak pernah berakhir, dan mereka yang mampu berdiri di puncak selalu sedikit. Pembicara tidak punya niat, pendengar punya niat. Percakapan tentang alam Grandmaster, alam kaisar, dan fisik garis keturunan kaisar, juga sampai ke telinga Xiao Nunu. Badan kekaisaran adalah badan di atas badan suci. Pertumbuhan fisik Xiao Nunu berasal dari latihan Pancer Bati Jue. Sebagai seni dewa pemurnian badan yang diambil oleh Xiao Nunu, kekuatannya tidak diragukan lagi. Meskipun latihan teknik hegemoni pancer sangat sulit, Xiao Nunu dapat mengalami transformasi besar setiap saat. Dari badan perunggu kuno hingga badan emas kuno, kekuatan fisik Xiao Nunu tidak ada bandingannya di antara orang-orang setingkatnya. Ketika saya mencapai kultivasi tingkat pertama, saya berada di badan perunggu kuno. Setelah berkultivasi ke tingkat kedua, Anda akan memiliki badan emas primordial. Jika Anda dapat berlatih ke tingkat ketiga, teknik badan hegemon pancer, maka badan emas kuno, Xiao Nunu akan mengantarkan transformasi evolusioner baru. Xiao Nunu diam-diam merenung, setelah misi ini selesai, dia akan mulai bergerak menuju mari kita jelajahi tingkat ketiga, Pancer Bati Jue. Berkabut. Tiba-tiba, sebuah suara penuh kewaspadaan mengganggu komunikasi di antara semua orang di Akademi Suci Abadi Fana. Hah! Guan Rengui segera berhenti berbicara dan melihat sekeliling. Saat ini, sebenarnya ada kabut di permukaan air pantom Mist Black River. Yan Fengying dari desa Biyun dan Ku yang dari Pulau Xuanhuang juga berjalan menuju sisi ini. Rekan-rekan tahu dari Akademi Suci Abadi Fana, apakah kabut ini normal? Tanya Ku Yang. Guan Rengui menjawab, ini disebut sungai hitam kabut fantasi, dan terkadang terhalang oleh kabut tebal. Bagaimanapun, ini adalah masa-masa yang luar biasa, dan bahkan fenomena normal pun tidak terasa normal. Guan Rengui juga melihat kegugupan semua orang. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada Ku Yang dan Yan Fengying, mengapa kita tidak melakukan perjalanan selama 2 jam dulu? Jika kita belum mendapatkan apa-apa, kita akan kembali dulu dan menunggu instruksi dari pejabat senior. Akademi Suci Abadi Fana. Pejabat Rengui bukanlah orang yang keras kepala. Meskipun penting untuk menemukan Lu Jin, Ning Yu, dan lainnya, keselamatan semua orang juga sangat penting. Oke, lakukan saja apa yang dikatakan pejabat Gui Tianxi. Perahu perang, yang panjangnya 100 meter, melintasi kabut. Dari waktu ke waktu, Guan Rengui akan mengirim pesan kepada guru Lu Jin menggunakan catatan telepon 1000 mil, tetapi pihak lain tidak pernah menjawab. 2 jam telah berlalu, permukaan air sungai hitam Huanwu masih terlihat seperti Laut Mahtei. Guan Rengui menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lega. Kembali.
Dia berkata pada Kuyang di Pulau Xuan Huang. Ya, Kuyang mengangguk, lalu mengendalikan kapal perang untuk bergerak ke arah yang berlawanan. Meski banyak kabut, Kuyang, sebagai murid Pulau Xuan Huang, cukup berpengalaman dalam pengoperasian air. Kuyang dengan jelas mengingat dari mana dia datang, seberapa jauh dia bepergian, atau kemana dia berpaling. Namun, saat semua orang bersiap untuk kembali, perahu tiba-tiba bergetar hebat. Semua orang kaget. Sungai yang tadinya tenang tiba-tiba berubah menjadi ombak yang bergulung. Segera setelah itu, lambung kapal terbentur, permukaan air di sekitarnya turun, dan cakar besar keluar dari air dan langsung mengangkat kapal perang sepanjang 100 meter itu. Hancur. Ombaknya bergulung, air naik ke langit, dan perahu perang sepanjang 100 meter di bawah kaki semua orang naik langsung dari air sungai hitam kabut hantu. "Hati-hati, itu monster," seru seseorang. Cakar besar itu mengangkat perahu perang. Cakar seperti kait besi menutup ke arah tengah. Di bawah tekanan cakar iblis, lambung kapal mulai retak, bahkan beberapa papan kapal mulai melengkung. Tidak, wajahku yang dari Pulau Xuan Huang berubah. Kita tidak bisa membiarkannya menghancurkan lambung kapal. Guan Rengui memberi isyarat, "Tolong," kepada Xiao Nunu. "Saudara muda Xiao, tolong tunjukkan padaku bahwa biaya jaminan sebesar 100 juta tahbisan suci sangat berharga." Xiao Nunu terdiam. Melihat semakin banyak retakan di lambung kapal, Xiao Nunu tidak ragu-ragu. Sambil berpikir, dia langsung memanggil pedang pemakaman langit. Segera, bila pedangnya berputar, dan ledukan energi selesai dalam sekejap. Kiang. Energi pedang hitam berbentuk lingkaran cahaya tiba-tiba berpusat di lambung kapal dan melesat ke segala arah. Gelombang tajam energi pedang menyebar, dan semua jari dari cakar yang menahan lambung kapal terpotiong. Raungan iblis yang melengking datang dari dalam air, satu demi satu. Jari-jari yang terputus itu jatuh ke air atau jatuh ke perahu. "Betapa tampannya!" seru Guan Rengui. Yang lain juga menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Pedang kasual Xiao Nunu sangat kuat. Segera setelah itu, kapal perang itu jatuh kembali ke air, dan gelombang besar bergulung ke kedua sisi. Guan Rengui memperingatkan, "Hati-hati, pertempuran akan segera dimulai." Begitu dia selesai berbicara, sejumlah besar bayangan hitam berkumpul di bawah air. Saat air meleduk, monster-monster yang ganias dan ganias bergegas keluar dari air dan bergegas menuju orang-orang di atas perahu. Monster-monster itu memiliki bentuk yang berbeda-beda, beberapa tampak seperti ikan, tetapi mulutnya penuh taring. Memiliki kepala seperti piranha. Tanpa kecuali, mereka semua bergerak sangat cepat. "Jie," sekelompok orang lain yang mencari kemah Teihan. "Makan mereka." Terjadi perkelahian. "Aum." Qin Tianheng mengeluarkan auman singa, dan selusin monster di depannya meleduk menjadi kabut darah. Segera setelah itu, tangan Qin Tianheng berubah menjadi sepasang cakar perak. Diberkati oleh kekuatan badan suci patriark, Qin Tianheng bergegas ke kelompok iblis dan menyebabkan pembantaian. Xiao Nunu, Su Qiao, Ender Spirit dan lainnya segera memasuki pertempuran. Cahaya pedang dari pedang pemakaman langit saling terkait, dan gelombang pedang menyapu kelompok iblis satu demi satu, dan anggota badan tiba-tiba terbang ke seluruh dunia. Yan Fengying dari desa Biyun dan Ku yang dari Pulau Xuan Huang juga menunjukkan kemampuannya. Yan Fengying adalah penyerang jarak jauh. Senjatanya adalah dua busur yang sangat indah. Pelatuknya ditarik, dan anak panah tajam mengenai gerbang kehidupan musuh dengan akurat. Senjata Kuyang adalah pedang lebar dengan sifat air. Saat dia mengayunkan pedang lebar tersebut, energi pedangnya seperti gelombang laut yang sangat dahsyat. Tepat ketika Kuyang menebas beberapa monster, Guan Rengui menghindar ke sisi lawan. "Serahkan saja pertempuran itu kepada kami. Kamu dapat terus mengaktifkan kapal perang dan pergi." Guan Rengui tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Lagi pula, kita masih belum tahu apa yang terjadi di Pantom Mist Black River. Jika Anda terus bertarung secara membabai buta, Anda akan dengan mudah dikonsumsi tanpa batas waktu. "Oke." Kuyang tidak ragu-ragu. Dia meletakkan pedangnya dan bersiap untuk kembali dari pertempuran. Sudah terlambat, tapi segera, selusin monster melompat tinggi dan bergegas dari kedua sisi kapal perang. Mata Guan Rengui sedikit dingin, dan dia mengangkat tangan kirinya dengan jari sedikit ditekuk.
Gelombang energi spiritual yang kuat dilepaskan dari telapak tangannya, dan sebuah jarum emas terlihat melayang di depan telapak tangannya. Bas! Jarum emas itu kira-kira sepanjang sumpit, dengan ujung depan yang tipis dan ujung yang lebih lebar, dengan cahaya rahasia yang indah mengalir di atasnya. Jarum emas Taeyan. Guan Rengui melambaikan tangannya, dan tusukan kuat keluar dari telapak tangannya. Hus! 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 Jarum emas Taeyan langsung terbang. Miliknya, miliknya, miliknya. Itu seperti aliran listrik yang menembus kepala monster satu demi satu. Monster yang kepalanya tertembak langsung kehabisan kekuatan hidupnya, dan kemudian jatuh dari udara satu demi satu. Setelah membunuh lebih dari selusin monster secara berurutan, jarum emas Taeyan kembali ke tangan Guan Rengui. Hus hus. Jarum emas melayang di telapak tangan dan berputar dengan kecepatan tinggi, memancarkan sinar cahaya yang lebih kuat. Kemudian, Guan Rengui membuang jarum emas Taeyan lagi. Hus! Jarum emas Taeyan seperti aliran cahaya yang melintasi ruang dan waktu, langsung mengitari kapal perang, dan dalam sekejap mata, merenggut nyawa puluhan monster. Saat ini, Ku yang berkata, kapal tidak bisa bergerak maju. Hah! Guan Rengui menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, mengapa? Apakah lambung kapal rusiak? Kata yang dibantah, meski lambungnya agak rusiak, bodi utamanya masih utuh, tapi entah kenapa, ia bergerak mundur. Bergerak mundur. Guan Rengui sedikit bingung. Setelah ragu-ragu sejenak, Guan Rengui melompat dan terbang beberapa ratus meter ke udara. Tidak apa-apa jika Anda tidak melihatnya, tetapi ketika Anda melihatnya, bahkan para pejabat pun terkejut. Saya melihat lubang hitam bawah air yang besar di atas air di area belakang semua orang. Dan lubang hitam itu terus berkembang. Itu seperti jalan yang menghubungkan dunia bawah. Itu juga seperti mulut terbuka dari beberapa binatang purba yang misterius. Air sungai terus mengalir ke dalamnya. Justru karena aliran sungai yang terbalik itulah perahu perang terus mengalir. Mendekatlah ke lubang hitam bawah air. Tinggalkan kapal perangnya. Guan Rengui hampir tidak memikirkannya. Dia berkata kepada semua orang, segera pergi dari sini. Intuisi Guan Rengui memberitahunya bahwa tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Xiao Nunu, Qin Tianheng, Su Qiao dan yang lainnya merasa tegang. Namun, saat Guan Rengui mengeluarkan perintah untuk mengungsi, kecelakaan terjadi lagi. Lubang hitam besar di bawah air tiba-tiba meletus dengan fluktuasi energi yang hebat. Kekuatan isap yang menakutkan dilepaskan, dan kawanan iblis bawah air serta perahu perang berkumpul menuju lubang hitam. Xiao Nunu, Qin Tianheng, Yan Fengying, Ku Yang dan lainnya dengan cepat meninggalkan kapal dan pergi tanpa ragu-ragu. Semua orang melesat ke dalam kehampaan, beberapa dengan bantuan senjata sihir terbang, dan beberapa menggunakan seni bela diri terbang. Dan detik berikutnya, sejumlah besar iblis bawah air ditarik ke dalam lubang hitam, dan kapal Ku Yang. Kapal perang itu juga tenggelam. Itu, ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Kemudian, seberkas cahaya menyilaukan menyembur keluar dari dalam, dan kemudian, sebuah lorong yang menjulang muncul di lubang hitam bawah air. Tepat ketika semua orang melihat lorong bawah air, pejabat itu kembali. Ada reaksi terhadap simbol transmisi 1000 mil. Hah! Guan Rengui segera mengambil jimat transmisi 1000 mil. Tuan Lujin, apakah itu Anda? Kemudian, suara Tuan Lujin keluar dari jimat transmisi 1000 mil. Darurat, cepat datang. Dukungan. Pupil semua orang sedikit menyusut. Pejabat Gui berkata dengan suara yang dalam, Tuan Lujin, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Suara Lujin terdengar lagi, kami menemukan makam iblis. Bersambung.